Aku kecil, dingin, bergerigi. Kebanyakan orang hanya mencariku saat mereka panik. "Di mana kuncinya? Di mana kuncinya?" teriak mereka. Tapi saat mereka menemukanku, mereka tidak pernah benar-benar melihatku. Mereka hanya butuh apa yang bisa kubuka. Aku adalah kunci kuningan. Pasanganku adalah gantungan kayu di dekat pintu depan. Dari sini, aku menjaga perbatasan. Dunia luar itu bising, berbahaya, dan dingin. Tapi di balik pintu yang kujaga, ada kehangatan. Ada wangi masakan. Ada suara tawa. Tugas utamaku bukan membuka pintu. Tugas utamaku adalah memastikan dunia luar tidak masuk ke dalam saat Tuan dan Nyonya sedang tidur lelap. Aku hafal tangan mereka. Ada tangan Tuan. Kasar, besar. Setiap sore pukul 6, dia memutarku di lubang pintu. Klik. 2 kali putaran ke kanan. Itu suara kepulangan. Dia masuk, menghela nafas panjang, dan meletakkanku kembali di gantungan. Saat itulah aku tahu, dia aman. Ada tangan Nyonya, lebih lembut. Dia sering terburu-buru, kadang dia menjatuhkanku. Dan ada tangan kecil, anak laki-laki mereka. Awalnya, tangannya tidak sampai untuk meraihku. Bertahun-tahun aku melihatnya jinjit, mencoba menggapai. Lalu suatu hari, dia berhasil. Dia mengambilku. Dia membuka pintu sendiri. Dia sudah besar. Aku merasa bangga tapi juga cemas. Dunia luar kini bisa menyentuhnya. Tapi rumah ini punya musimnya sendiri. Aku ingat hari itu. Kardus-kardus menumpuk. Dinding-dinding menjadi kosong. Gema suara mereka terdengar berbeda. Lebih nyaring, lebih sedih. Si kecil, yang kini sudah pemuda, membawa koper. Tuan dan Nyonya memeluknya di ambang pintu. Mereka tidak mengunciku hari itu. Pintu dibiarkan terbuka lama. Lalu, Tuan melepas pitaku. Pita merah yang sudah menemaniku 10 tahun. Dia menggantinya dengan label plastik putih bertuliskan, "Dijual." Aku bukan lagi penjaga rumah ini. Aku sekarang hanyalah akses untuk orang asing. Aku menghabiskan waktu lama di dalam laci agen properti. Gelap, sesak, bertumpuk dengan kunci-kunci lain yang juga kehilangan rumah. Kami semua diam. Tak ada yang perlu dijaga. Hingga cahaya itu muncul lagi. Sepasang tangan baru, muda, bergetar karena kegembiraan. Pasangan pengantin baru. Mereka membawaku kembali ke pintu yang sama. Tapi catnya sudah berbeda. Biru muda. Pria muda itu memutarku. Klik. Bunyi itu. Aku merindukan bunyi itu. Mereka masuk. Ruangan itu masih kosong. Tapi gema tawanya berbeda. Penuh harapan. Sang wanita menggantungku kembali di dinding. Dia memberiku gantungan kunci baru. Sebuah boneka kayu kecil. Aku belajar satu hal. Rumah bukanlah tentang tembok, lantai, atau pintu kayu yang kokoh. Rumah adalah tentang apa yang dikunci di dalamnya. Rasa aman, kasih sayang, harapan masa depan. Selama ada yang memutarku dengan penuh syukur di sore hari, selama ada yang merasa lega saat mendengar bunyi klik dariku, maka aku bukan sekedar logam bergerigi. Aku adalah definisi dari kata pulang. Suara kunci yang diputar adalah suara yang paling diremehkan di dunia. Padahal, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki tempat untuk kembali. Bahwa di luar sana mungkin badai, tapi di sini Anda aman. Malam ini, saat Anda mengunci pintu, rasakan berat kuncinya. Bersyukur untuk dinding yang melindungi Anda. Bersyukur untuk rumah sekecil apapun.
Terima kasih sudah mendengarkan.